Saudara, kalau kita mendengar tema Yesus membawa pertentangan, apa kemudian yang ada di dalam pikiran kita? Mungkin kita akan terbersit pikiran begini, kok temanya begitu ya? Kenapa enggak temanya Yesus membawa damai? Kalau temanya Yesus membawa pertentangan, ini menjadi pertanyaan besar. Dan saudara, tentu setiap pengkhotbah juga di dalam mempersiapkan khotbah ini tidak gampang ya. Karena biasanya tema-temanya kan yang mudah dimengerti. Tapi saudara, kalau kita bicara tentang Yesus membawa pertentangan, walaupun tema yang kalau kita baca begitu saja ini bisa menimbulkan pertanyaan, namun saudara kita harus tahu bahwa tidak semua yang namanya pertentangan itu buruk. Karena memang biasanya orang kalau bicara pertentangan kan ada stigma negatif gitu ya. Kok membawa pertentangan? Atau juga kalau orang bilang orang-orang membawa pertentangan itu kan itu hal-hal yang buruk. Hal yang merusak, hal yang merombak, hal yang sudah bagus tatanannya tapi dirusak. Nah saudara, karena itu tentu kita akan lebih senang kalau kita lebih memahami Yesus sebagai Sang Raja Damai. Apalagi di dalam Yohanes 14 ayat 27 itu kan dikatakan ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi artinya Yesus saja menyatakan bahwa ia datang membawa, dia adalah Raja Damai yang juga membawa damai sejahtera. Nah kalau begitu saudara, apa sebenarnya sih yang mau diangkat Yesus? Dengan kata-kata yang diungkapkan di dalam Lukas 12 ayat 49 sampai 53. Apalagi dikatakan di awal Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia datang untuk melemparkan api ke bumi dan untuk membawa pertentangan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Waduh. Ini mengerikan sekali kalau mendengar seperti ini ya saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara tentu kita membaca hal ini tidak boleh secara harfiah saja. Karena kalau tidak kita akan salah tafsir dan kita akan terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu. Tapi kalau kita memperhatikan dengan baik dan cermat saudara-saudara apa yang dimaksudkan Yesus, maka sekarang kita lihat dulu nih konteks tentang api. Apa sih yang dimaksud api dalam pembacaan kita, saudara-saudara? Api di dalam kitab suci sebenarnya itu adalah simbol dari semangat. Api adalah simbol dari pembersihan, simbol dari pemurnian. Dan dalam konteks ini api yang dimaksud Yesus adalah proses dari pemurnian atau transformasi seseorang sebagai seorang pengikut Kristus. Jadi artinya justru melalui api itu, setiap pengikut Kristus akan dimurnikan. Akan dimurnikan lewat status quo yang mungkin dia merasa bahwa, kalau yang namanya pengikut Kristus ya harusnya begini. Merasa bahwa nilai-nilai yang dihidupi itu seakan-akan sudah benar dan tidak salah, oleh karena itu tidak perlu mengevaluasi diri. Atau juga kita merasa bahwa nilai-nilai yang kita pegang itu tidak perlu diuji lagi. Kita sudah membangun sistem yang memang sudah kita bangun dan menurut kita itu yang sudah terbaik. Tapi saudara, justru pada hari ini lewat firman Tuhan yang diberitakan pada saudara dan saya, justru Tuhan mau mengatakan bahwa nilai-nilai yang Kristus ajarkan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini harus kita hayati dengan benar dan tepat. Ya, jangan kita kemudian merasakan apa yang kita yakini itu benar 100%. Karena saudara, tidak setiap pesan-pesan yang sama yang disampaikan para pengkhotbah oleh setiap pendengarnya akan diterima sama.
Kalau seseorang mendengar misalnya pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan yang kata-katanya itu istilahnya bahasa saya itu nyelekit. Ya, menegur kita begitu keras. Nah, apa yang terjadi? Tidak setiap kita juga mungkin ini pendeta ngomong apa sih? Mengapa sih khotbah itu seakan-akan menuju pada saya? Atau mungkin ketika kita mendengarkan hal-hal itu bisa saja respon kita acuh gitu ya. Ah, itu mah bukan saya. Atau kita katakan, oh itu pasti pendeta mau ngomong tuh sama suami atau istri saya atau anak-anak saya. Baguslah. Nah, artinya saudara, kita di sini bisa belajar bahwa setiap apapun yang disampaikan lewat firman Tuhan, tidak setiap orang meresponnya secara benar seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, oleh karena itu kita terus belajar bagaimana merespon hal-hal itu secara benar. Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ya kepada murid-muridnya dengan kata pertentangan tadi. Yesus membawa pertentangan. Jadi artinya ada pertentangan dalam hidup murid-murid Yesus. Tetapi bukan pertentangan untuk membawa permusuhan atau kebencian, tetapi pertentangan yang dimaksud adalah pertentangan untuk membawa terang, mengasah kebenaran, kebaikan. Supaya setiap yang gelap, kepalsuan, kefasikan yang menguasai segala pikiran dan hati kita itu dimurnikan lewat api itu. Makanya tidak heran ya, Roh Kudus itu juga disimbolkan dengan api. Kenapa? Karena itu mau mengatakan bahwa kita harus terus-menerus diuji. Cara berpikir kita, merasa kita, apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dengan nilai-nilai yang kita hidupi, sudah betul apa belum? Nah saudara, Yesus membongkar semua kenyataan bahwa pertentangan yang dialami oleh para pengikutnya sebenarnya bukan hanya datang dari luar, tetapi juga datang dari orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat mereka seperti anggota keluarga. Makanya kalau ada sesuatu yang disampaikan oleh seorang pendeta ya kepada seseorang begitu, ya seperti yang saya katakan tadi, tidak setiap firman itu disambut baik, positif. Pasti ada pertentangan kalau kita merasa itu melukai. Tetapi juga bukan saja pada diri kita loh ya. Setelah kita nanti berjumpa dengan orang lain, ya paling dekat adalah keluarga kita, maka apa yang kita dengar lewat firman Tuhan itu lalu kita hayati, kita hidupi. Nah, belum tentu orang yang satu rumah dengan kita, yang sedarah dengan kita, memiliki cara pandang yang sama. Sehingga tidak sedikit yang bisa menimbulkan pertentangan antara seorang ayah dengan anaknya, seorang ibu dengan anaknya, bahkan juga mertua dengan menantunya. Pertentangan-pertentangan itu saudara sekali lagi bukan hal yang buruk. Kalau kita mau menghayati bahwa sebenarnya lewat pertentangan itu kita semakin diasah. Kita ini sebagai pengikut Kristus sudahkah melakukan seturut dengan kehendak Tuhan? Atau kita melakukan sih, tapi sebenarnya yang kita lakukan dalam standar sekedar. Pokoknya sekedar ibadah. Pokoknya sekedar mendengarkan khotbah. Pokoknya sekedar kita melakukan sibuk sana, sibuk sini dengan segala kesibukan kita di gereja melayani. Tapi apakah setelah kita melakukan semua itu, dalam perjalanan pelayanan kita, persekutuan kita dalam beribadah, pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan khotbah-khotbah pendeta itu, nilai-nilai kerajaan Allah itu benar-benar meresap di dalam diri kita. Dan kita melaksanakannya sesuai atau tidak. Nah saudara, seperti yang juga digambarkan oleh Nabi Yeremia di dalam Yeremia 23 ayat 23 sampai 49, yang menggambarkan di sana munculnya nabi-nabi palsu yang menubuatkan atau menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan rekaan hatinya sendiri. Tapi dengan itu kita bisa melihat umat menyambut saja apa yang disampaikan. Kita melihat bagaimana Yeremia menubuatkan umat, ya. Artinya Yeremia menubuatkan umat Tuhan, tapi ketika
firman Tuhan itu disampaikan, ya, namun yang terjadi apa? Justru dikatakan bahwa nama Tuhan dilupakan. Kok lucu gitu ya? Mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan firman Tuhan, nabi-nabi palsu ini menyampaikan firman Tuhan, tapi yang terjadi umatnya malah melupakan nama Tuhan. Dikatakan dalam Yeremia 23 ayat 28 sampai 29, nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut pautnya jerami dan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku itu seperti api? Demikian firman Tuhan, dan seperti paku yang menghancurkan bukit batu. Artinya saudara, ternyata tidak setiap firman Tuhan itu ya, yang kita dapatkan dari para pengkhotbah, begitu, harus kita telan bulat-bulat. Kalau suatu hari saudara kita mendengarkan firman Tuhan, yang kita tahu bahwa firman Tuhan itu justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan, maka kita harus bertanya, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Apa yang kita hayati lewat firman Tuhan itu? Jangan-jangan saudara, kita ini bukan menjadi seorang Kristen yang kalau bahasanya Yeremia ini Kristen, harusnya menjadi Kristen gandum, tapi kita menjadi Kristen jerami. Kristen sih, tapi Kristen yang tidak berisi. Banyak firman Tuhan disampaikan para pengkhotbah, tapi tidak mengubah apapun atau mengalami pembaruan hidup yang benar seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai yang dihidupi tetap adalah nilai-nilai yang bersifat duniawi. Karena Kristen gandum saudara itu akan siap, ya, orang-orang yang dikategorikan sebagai Kristen gandum ini akan siap menerima firman Tuhan, walaupun firman itu benar-benar menempelak dia, menyakiti dia. Dia akan tetap menyambutnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa nilai-nilai yang mungkin selama ini dia hidupi itu bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah, atau belum tepat, ada tapi tidak berdiri tepat sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena itu dinyatakan di sini di dalam kitab Yeremia, apakah sangkut pautnya katanya ya? Apakah sangkut pautnya jerami dan gandum? Demikianlah firman Tuhan, bukankah firmanku seperti api? Demikian firman Tuhan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Seharusnya firman Tuhan yang didengar seseorang itu menjadi firman Tuhan yang mentransformasi dirinya, sehingga setiap nilai-nilai yang mungkin dia anggap betul itu bisa dihancurkan. Ya. Dan bila setiap pengikut Kristus saudara mau menghidupi firman Tuhan, menghayati dan melaksanakannya dalam hidup, ya ini hasilnya pun akan terlihat. Jadi enggak seperti Kristen jerami tadi, tapi Kristen gandum. Ingat ya Bapak Ibu, Kristen gandum dan bukan Kristen jerami. Kalau Kristen gandum itu akan terlihat dari mana, Bu? Coba kalau kita baca kitab Ibrani, di sanalah kita bertemu dengan saksi-saksi iman, tokoh-tokoh iman yang luar biasa dalam perjalanan hidup iman mereka. Karena walaupun dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 39, walaupun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, ya biasanya kan kita gini, Bu, saya mau ikut Kristus karena saya yakin bahwa janji Tuhan itu iya dan amin gitu ya. Wah, itu yang paling top kan gitu ya. Tapi sebaliknya saudara, mari kita lihat apa yang di dalam Ibrani 11 ayat 39. Dan mereka semua itu, yaitu para saksi iman, ya, yang disebutkan baik Ribka, baik itu Daud, ya, Samuel, Salomo, begitu ya, nama-nama itu disebutkan. Tetapi dikatakan bahwa, ya, bahwa mereka semua walaupun tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka itu telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ya. Jadi artinya mereka tidak mendapatkan, tapi mereka tetap beriman kepada Kristus. Kenapa? Karena jawabannya tidak lain saudara. Karena dia percaya
bahwa di dalam imannya kepada Kristus itu, kepada Allah, mereka mendapatkan keselamatan. Sehingga tidak ada sesuatu yang mereka harus kejar di dalam dunia ini ketika mereka menjadi seorang pengikut Kristus. Karena mereka sudah merasa sukacita, merasa bangga, ya, tidak kecewa atau apapun walaupun mungkin harus menjalani salib sekalipun. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang mereka kerjakan itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu kalau pada hari ini kita menghayati bahwa Yesus membawa pertentangan, sekali lagi pertentangan itu bukan dalam kacamata stigma negatif, ya, tetapi dalam kacamata positif, di mana pertentangan itu justru untuk memurnikan iman saudara dan saya, memperbaharui lagi nilai-nilai yang mungkin selama ini kita sudah anggap betul, tapi sebenarnya masih harus dikoreksi, dievaluasi, sehingga sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan kalau sesuai dengan kerajaan Allah, maka seperti apa yang diberitakan di dalam kitab Ibrani, kita juga akan menjadi saksi-saksi iman, yang walaupun tidak menerima apa yang dijanjikan Tuhan, tetapi kita tidak pernah menyesal, kita tidak pernah merasa mengecewakan, dikecewakan Tuhan. Ya, kan kadang-kadang ada ya Bapak Ibu, kalau orang sudah melayani, apalagi melayaninya udah full tank gitu istilahnya ya. Udah 100% Bu. Tapi kok yang didapatkan seperti ini Bu? Hidup saya tidak mendapatkan sesuatu yang menurut ukuran iman kita. Kalau orang beriman harusnya tidak begini hidupnya. Ya mungkin dia harus mengalami begitu banyak pergumulan yang berat. Dan mungkin membandingkan dengan orang lain. Kok yang kayaknya Kristennya biasa-biasa aja, nggak terlalu aktif, tapi kok kayaknya hidupnya kok sejahtera. Nah saudara, karena itu disinilah kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang selalu membuka diri akan kehadiran firman Tuhan dalam hidup kita. Gereja senantiasa memberikan ruangnya lewat pemahaman Alkitab. Kalau di gereja kita kan ada pemahaman Alkitab, ya, pemahaman Alkitab secara online, ada meet and share gitu ya. Bertemu dan kita berbagi bersama supaya kita bisa bertumbuh. Tapi apakah itu juga kita hayati sebagai satu panggilan untuk mengasah apa yang sudah kita yakini betul, benar, tapi sebenarnya belum sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu, mari kita terus mau bertumbuh kepada Kristus dan senantiasa merefleksikan kehidupan hidup kita, nilai-nilai yang kita miliki, supaya apa yang kita lakukan ke depan ini senantiasa berkenan di hadapan Allah dan seturut dengan kehendak-Nya. Amin.